إلهنا إلهنا أنجز لنا أعضاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا. Yang kami hormati pula singkatnya Bapak Ibu hadirin jemaah kemundangan pengantar jenazah yang dirahmati Allah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu babun wa kullu qadatillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Innal hamdalillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang hari ini masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga tentunya kita dapat bersama-sama hadir menjalankan tugas hambaan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu mulai daripada memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian ikut serta mengantarkan jenazah almarhumah saudari kita Nur Hidayah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi tentunya dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni seluruh kehilapan, kealpaan yang pernah diperbuat oleh almarhumah semasa hidupnya, kemudian diberikan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah undangan pengantar jenazah yang dirahmati Allah, jadi dalam bahasa Al-Quran sekian aturan bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita penjelasan sekaligus penegasan ketidakberdayaan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kapanpun dimanapun kita berada, namun kematian niki datang jemput kita, daya upaya yang tajin menghindar bahkan lari daripada yang namanya kematian. Ia kenangnya dalam bahasa Al-Quran yang aturan sibro aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada kalian pasti akan dijumpai oleh yang namanya kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, andaikan kita bersembunyi dalam satu tempat yang sangat kokoh, pasti kita akan dijumpai oleh kematian. Karena kita tidak berdaya untuk menghindar, untuk lari daripada kematian ini, maka patutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk memperbanyak bekal kita demi untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena tersanjung si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia silwe perbekalannya untuk menghadapi matinya ya dengan cerdas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadisna akiyasun nas man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Umatku si cerdas adalah umatku yang dapat mengendalikan seluruh kehendak hawa nafsunya, bahkan banyak persiapannya untuk menghadapi matinya. Tetapi perlu pentingnya melalui persiapan menghadapi kematian, karena mati ini Bapak Ibu sekalian merupakan satu lampan perjalanan manusia menuju kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perjalanan yang luar biasa panjang dan jauhnya, yaitu lampan kematian ini. Nabi sebabnya pun yang aturan bahwa mati ini lampan perjalanan si jauh menghadap kehadirat Allah, buktinya tidak dina amat tes metot jari paku baluk telah berkuburan di tempat makaman ini, tak seorang pun kembali lagi hadir ke atas dunia. Hal ini jelasan tes Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Al-Quran. Alam yarau kam ahlakna qablakum minal qurun annakum ilaihim la yarji'un. Berapa banyak di antara kalian manusia-manusia yang duluan hidup kami binasakan, kami matikan, mari Allah subhanahu wa ta'ala annakum ilaihim la yarji'un, di antara mereka tak seorang pun kembali lagi ke atas dunia. Nah niki gambar jauhnya perjalanan tesi pada mati menghadap kehadirat Allah. Nah apabila terpaham
bahwa mati niki perjalanan sangat panjang menuju kehadirat Allah, tentunya membutuhkan bekal yang begitu banyak demi untuk kebahagiaan keselamatan dalam perjalanan untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah undangan pengantar jenazah yang dirahmati Allah, perjalanan manusia menuju kehadirat Allah dirasang lintas Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh ulama tasawuf, tentunya melintasi 5 perjalanan. 5 perjalanan niki pertama perjalanan manusia di alam arwah. Nah alam arwah niki nabi terjadi lintas jadi manusia, di mana alam itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh jiwa-jiwa seluruh roh manusia tanpa terkecuali. Apakah dia sebagai orang mukmin ataukah dia sebagai orang kafir, kumpul jadi sayyidnya wonten iki pada suatu alam citaranin alam arwah. Hal ini jelas sangites Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Al-Qur'an surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz akadza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh keturunan anak Adam dari air mani yang tersimpan dalam tulang sulbi kaum laki-laki, lalu terpancar kepada dinding rahim kaum wanita yang begitu banyak. Setelah itu wa ashadakum ala anfusihim, lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Alastu bi rabbikum, wahai nyawa, bukankah aku sebagai Tuhanmu? Qalu, sekalian roh niki menjawab sentak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bala syahidna an taqul yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi marabasan tenggih sidawa dari nenek kaji, maka persaksikanlah apa yang kami ucapkan ini, agar jangan kami mengatakan nanti pada hari kiamat bahwa kami adalah orang-orang yang lalai terhadap perjanjian kami. Kalau dalam alam niki, dalam ayat niki Allah Subhanahu wa taala menanyakan eksistensi dirinya sebagai Tuhan, keberadaan dirinya sebagai zat yang maha pencipta, keberadaan kita sebagai hamba. Nah niki alam si pertama Bapak Ibu sekalian, lintas-lintas jadi manusia untuk sampai kehadiran Allah melalui kematian niki. Nah kemudian si kedua, setelah berjanji alam arwah dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dipindahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala niki gabungna nyawan teniki kanca jasata kutika ta'arak le alam rahim, alam kandungan inanta. Nah le alam rahim niki apa terjadi? Berjanji tamalik kanca desida Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal yang akan kita lalui, yang akan kita terima semasa kita hidup di atas dunia. Jelas kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap orang di antara sida dihimpun proses kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari menjadi mani. Summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian berubah 40 hari menjadi darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik, kemudian berproses kepada proses yang ketiga, 40 hari lagi membentuk menjadi postur jasad manusia. Fayursalu alaihimul malak, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa orang malaikat sama tiba dalam rahim dalam tiang inanta. Untuk apa? Fayampuhu fihi ruh, nama nyawa tiba dalam jasad. Bapak Ibu sekalian, nah setelah nyawa itu sama, lalu malaikat itu merintahkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, perintah nita terus si malaikat iki untuk nulisan dirita nyatatan dirita tentang 4 kalimat. Simbe 4 kalimat kita terima di atas dunia niki. Pertama bikin diri rezekihi, tentang rezeki si kita terima hidup di atas dunia, sehingga tidak kanggo manusia niki mati ninggalan dunia niki lamun rezekina dek nama selesai dek nama duit sina nerima ya. Nah kemudian si kedua niki wa ajaliki, tentang umur si kita kadu hidup di atas dunia niki berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa jam sampai menitnya pas dengan apa ketentuan kita tulisan di alam rahim inan tadi, sehingga manusia pun juga tidak boleh mati sebelum umurnya itu habis. Lam yamut qablang qida'il umri, haram manusia itu mati meninggal dunia sebelum umurnya benar-benar selesai. Nah kemudian si ketiga niki sing terlalui wa amalihi sa'idun aw syaqiyyun, tentang amal perbuatan kita gawe di atas dunia niki.
Apakah kita beramal dengan amal orang-orang yang bahagia menjadi ahli surga, ataukah kita beramal dengan amal-amal orang yang cilaka menjadi ahli neraka? Seluruhnya wahfaz nur apa ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baru kita pindah ke alam yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu alam dunia. Nah, dunia niki itanina sidat yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat singkat. Mbak pun singkatnya paling banting itanina sidat yang umur si Allah berkisar 60 dan 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammar ummati ma baina sittin was sab'in." Umur taitanin umatku Allah subhanahu wa ta'ala berkisar antara 60 dan 70. Gaya wah umur ta si dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah yakin yang le mas dewana sabaniki darah manusia si umur 1 sampai selebih 100. Wande nara wah makin Bapak Ibu yang sekalian beda kanca manusia-manusia tujuan kanca ita rata-rata bahkan almarhumah niki kayaknya dia sampai 80 umurnya ampun tercabut terpanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai bukti nyata bahwa mate niki Bapak Ibu sekalian satu hubungan ialah berhubungan dengan hidup, dan berhubungan dengan sholat, dan berhubungan dengan kode, dan berhubungan dengan sehat sakit. Siapapun kalau sudah hidup, ajalnya sudah datang, pasti dia akan mengalami yang namanya kematian itu. Nah, oleh karena itu bagusnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wa asaddukum istidadan lahu. Perbanyaklah bekal kita untuk menghadapi sewaktu-waktu apabila kematian itu datang menjemput kita niki. Nah, kemudian berikutnya baru berangkat di alam si keempat, yaitu alam barzah. Nah, di alam barzah niki Bapak Ibu sekalian manusia menunggu begitu lama. Tidak ada bayangan alam barzah niki seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun ternyata bisa kita beratus-ratus ribu tahun di alam barzah niki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta ma yabqa fil ardi yaqul Allah Allah Allah. Kiamat kubra niki dia lagi datang na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ma yabqa fil ardi yaqul, selama masih arak manusia di atas dunia niki berzikir, menyebut atau mengingat Allah. Jadi luar biasa panjangnya di alam barzah ini untuk berangkat di alam akhirat. Nah, bila tadi berangkat di alam terakhir, alam akhirat, apabila terjadi kiamat. Nah, saat ini masing-masing manusia bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelasan kita dalam Al-Quran, wa asarnakum falam nuqadir minkum ahada. Seluruh umat manusia digiring digeret oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke alam mahsyar untuk mereka bertanggung jawab berhadapan langsung dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jemaah kemundangan pengantar jenazah yang dirahmati Allah, nanalah angkul lampan perjalanan manusia semate menghadap ulik nanti pada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya niki yang izin untuk nyampian sambutan keluarga. Nah, tentunya untuk sambutan keluarga niki ada 2 kata inti yang perlu sampaikan kehadirat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawahan sumbangsih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan bantuan kepada keluarga almarhumah Nur Hidayah sehingga prosesi pemakaman almarhumah niki dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita saksikan. Tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan bantuan dengan ucapan jazakumullah khairul jaza, jazakumullah khairan katsira. Nah, kemudian yang terakhir tentunya sebagai sambutan keluarga yang mewakili keluarga untuk memintakan ampun maaf reda kepada almarhumah les kita pada hadir nguburang niki. Karena bagaimanapun juga almarhumah Nur Hidayah niki sebagai makhluk sosial pada mereka tentunya dalam nasib berinteraksi dan luput dalam kesilapan kealpaan. Nah, melalui kesempatan ini kita mewakili keluarga sila bareng-bareng maafkan almarhumah Nur Hidayah niki. Alhamdulillah wa syukurillah kemakin almarhumah niki wah hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala wah putus hubungannya kajaita, maka tugasnya dah andita nyebut kesilapan suah tegawe si almarhumah semasa hidupnya. La tasubul amwa fa innahu qad abda ila rabbikum. Tahan di daripada
nyebut kekurangan-kekurangan batur dan suah kedung juluan mate karena makin iya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesampuni kirwana Bapak Ibu yang sekalian, kalimatut takziah sekaligus sambutan keluarga yang tiang dapat sampaikan, yang sendiri pribadi minta maaf karena terlambat yang datang yang berjumat kebetulan di pondok di yang mau ngiring pelinggi dasarnya untuk melaksanakan sholat jenazah. Namun demikian alhamdulillah sempat yang mau hadir. Mungkin hanya ini kirana yang dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam kalamun nafsul mufidu kastaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.